Halo, nama saya Asistika Alana. Saya seorang player di unit Marching Band UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit share ke teman-teman mengenai 4 prinsip yang perlu diperhatikan khususnya oleh player marching brass. Buat poin pertama yang perlu teman-teman ketahui di sini yaitu feeling the lips atau merasakan ambasir yang teman-teman saat mainkan instrumen itu. Nah, poin yang ingin dicapai di sini adalah teman-teman bisa familiar dengan instrumennya masing-masing. Nah, untuk membentuk rasa yang familiar terhadap instrumennya ini, teman-teman memerlukan track record yang cukup banyak, terutama dalam latihan. Latihan sendiri nantinya yang diharapkan adalah yang pertama, membentuk memori sensorik. Itu artinya nanti teman-teman akan dapat peka terhadap nada yang dimainkan. Serta poin yang kedua yang ingin dicapai adalah memori motorik, yaitu penyesuaian rongga-rongga mulut yang masuk ke dalam komponen ambasir dalam meniup permainan alat tiup brass. Poin kedua yang perlu teman-teman ketahui yaitu support udara. Nah, di sini pernafasan yang digunakan bukanlah pernafasan dada, melainkan pernafasan bagian abdominal, di mana yang banyak berperan penting yaitu di bagian abdominal muscle atau otot-otot abdominal. Nah, kenapa kita menggunakan bagian abdominal ini? Sebenarnya poin yang ingin tercapai dalam permainan brass itu adalah tiupan yang itu sekiranya dapat menimbulkan tekanan yang tinggi. Nah, otot-otot bagian abdominal ini dirasa lebih kuat dibandingkan otot bagian paru-paru dalam mendorong udara supaya menghasilkan suara yang itu dapat mendukung permainan alat musik tiup brass. Poin ketiga yang perlu teman-teman ketahui yaitu aperture control. Kalau tadi pembahasannya mengenai penyesuaian bibir agar familiar dengan instrumennya, kali ini poin yang perlu diperhatikan ialah bukaan dari mulut atau ambasir itu sehingga menghasilkan suara yang sekiranya mendukung permainan kita. Dari aperture control ini teman-teman juga harus paham bagaimana bukaan mulut itu dapat berpengaruh dalam permainan teman-teman. Ini akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman mencoba permainan alat musik tiup brass dari instrumen lain, terutama yang itu memiliki ukuran mouthpiece yang berbeda. Sebagai contoh, seorang player trumpet berganti instrumen menjadi tuba. Nah, aperture control ini akan berpengaruh dalam permainan si player tersebut. Nah, aperture control ini sebenarnya penggabungan dari dua komponen yang pertama tadi kita bahas, yaitu penyesuaian mulut dan support udara oleh abdominal muscle ini atau nafas abdominal. Nah, untuk poin terakhir ini salah satu poin yang sangat penting dalam teman-teman memahami permainan teman-teman di sebuah unit, khususnya di marching band. Nah, di poin terakhir ini, teman-teman yang harus lakukan ialah memposisikan diri selayaknya player marching band. Poin terakhir ini yaitu bagaimana cara teman-teman memposisikan diri selayaknya seorang player dalam suatu unit marching band. Sebagai seorang player brass dalam suatu unit marching band, kebutuhannya akan berbeda, baik itu antar section ataupun antar movement-movement yang nanti akan teman-teman lakukan dalam suatu pagelaran. Nah, dari situlah teman-teman harus memahami kapan teman-teman berperan sebagai role play dalam sebuah pagelaran ataupun hanya berperan sebagai figuran istilahnya dalam sebuah pagelaran tersebut. Itu tadi 4 prinsip yang perlu diperhatikan oleh player brass. Sampai ketemu di project-project selanjutnya.